Langkahku diatur oleh Tuhan.
Dinar ni perlobahan pasti keluarga Manik do keluarga Simanjuntak. Tapi Mubima calon mempelai Pinsar Simanjuntak dan Silvi Buru Manik. Puji Tuhan, relax to have Wida, enjoy saja. Dimana Wida dan konsistoni saat itu masuk kamu tuh di Pakuas. Karena apa? Karena di gereja kalian tidak tahu. Karena Pinsar dan Silvi anak-anak Tuhan yang aktif terlibat di pelayanan di tengah-tengah gereja. Nah, Bosok Bulu aktif, Pinsar juga aktif di multimedia, Silvi juga aktif menjadi guru sekolah minggu. Sebentar lagi kalian akan naik kelas. Pinsar masuk tuh umuan lama, Silvi masuk tuh umuan ini. Moro selebihnya dina poso kamu sudah aktif, tunjukkan bahwa kalian sekarang akan naik kelas. Jangan turun kelas. Orang terus naik kelas, tidak pernah turun kelas. Setelah menikah, ilulah blok satu beremo semangat muda, doa keaktifan muda di tomat-tomat kuliah. Jiwa muda dan energi. Gereja kita butuh pelayanan. Gereja kita butuh jemaat selalu aktif dan berperan. Itulah gereja yang hidup. Gereja yang terus bertumbuh dan berkembang. Tetapi kalau hanya 1-2 orang saja yang mengambil bagian mempersembahkan hidupnya, tenaga, pikiran untuk pelayanan di tengah-tengah gereja, maka gereja itu adalah gereja yang redup, tidak bertumbuh. Kalau gereja yang tidak bertumbuh adalah gereja yang tidak berbuah. Saya sangat mengapresiasi Pinsar selama ini, dan Silvi kita bersama-sama juga pelayanan di sekolah minggu. Saya sangat mengapresiasi. Jangan tinggalkan pelayanan di multimedia, tetapi masuk ke rumah nama. Jangan tinggalkan pelayanan di sekolah minggu, tetapi masuk juga ke umuan Ima Harapan. Penuh semua jemaat yang hadir di sini. Sudah tidak terus setulung dan hadir di bagasi Ikion. Aku Ima Partupolon perjanjian pernikahan. Apa ini? Bahwa sudah sepakat dalam persetujuan bersama antara Pinsar dan Silvi. Bahkan sudah bulan tekad untuk membentuk rumah tangga. Tidak ditawar-tawar lagi, tetapi sudah bulan tekad, sepakat, setuju bersama. Orang tua juga sudah setuju, keluarga Simanjuntak, keluarga Manik juga sudah setuju. Tulang juga sudah setuju kan Pinsar? Permisi sama tulang? Permisi? Ya, oh sudah. Tulang si Halo sudah permisi. Silvi juga sudah setuju Namborumu? Namboru sudah tidak izin sama Namboru. Manakala ada kalian sebagian kelas 5, kelas 10 Hamumin sudah setuju. Siapapun sudah setuju. Sudah bulat tekad. Itu artinya pertukuran persetujuan juga dari orang tua. Dan tidak ada yang menghambat. Tanggal 22 nanti akan wakil berjalan lancar. Semuanya tidak ada lagi yang akan menghambat. Ataupun siapapun pihak yang berusaha untuk menghambat, itu diselesaikan dulu secara baik-baik. Karena apa? Karena memang di gereja HKBP jangan ada lagi yang menjadi penghambat untuk masuk menerima pemberkatan pernikahan
Karena apa? Karena Tuhan yang melembagakan, Tuhan yang menetapkan pernikahan tersebut. Jadi jalannya harus lurus, demikian juga rencananya harus tepat berjalan di jalan yang sudah ditentukan oleh Tuhan dalam pernikahan tersebut. Kalau kita lihat dalam Alkitab bahwa setelah Allah menciptakan bumi dan segala isinya, lalu Allah menetapkan pernikahan tersebut. Dan di kitab Wahyu juga dibicarakan mengenai pernikahan. Pernikahan tanda kutip antara Allah dengan orang-orang percaya. Jadi di dalam Alkitab, hal yang pertama sekali dibicarakan setelah semuanya terjadi adalah keluarga. Di dalam Perjanjian Baru juga dibicarakan juga soal tanda kutip pernikahan antara Allah dengan apa? Jemaat atau gereja. Bahkan dalam Alkitab, kitab Injil, yang pertama sekali mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, ini mujizat yang pertama sekali dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam Injil. Bukan menyembuhkan yang sakit, bukan menghidupkan yang mati, bukan memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, tetapi mujizat yang pertama sekali yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah perjamuan pernikahan di Kana. Apa itu? Kurang anggur. Anggur bagi orang Yahudi pada pesta-pesta, terutama pesta pernikahan juga, hal yang dibutuhkan dan yang istimewa adalah anggur. Mau diharapkan ada juh nadaro bidua do nama kota ibi asasah sarupa bi do diharap jauh. Mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Yesus Kristus adalah berubah air menjadi anggur yang terbaik. Begitu pokok dan begitu penting bagi Allah pernikahan ini. Dan begitu sensitifnya juga pernikahan ini dalam sejarah perjalanan umat manusia. Artinya bahwa bagi Allah dan bagi kita, kekokohan dalam pernikahan, kesetiaan dalam pernikahan adalah sangat penting dalam perjalanan umat Allah dan juga perjalanan gereja yang terbentuk dari beberapa keluarga. Alani nomos doro kanami tak pola recam mesel kono untuk kamu dan rumah. Nanti panjang lebarlah di konseling pernikahan yang akan kita laksanakan. Pernikahan itu ibarat seperti kita berjalan, mobil yang berjalan. Ada yang mengatakan bahwa pernikahan itu bukanlah tujuan, tetapi pernikahan itu adalah perjalanan hidup. Pernikahan itu adalah perjuangan hidup. Ibarat kita membawa mobil ke suatu tempat dalam perjalanan pasti dihadapi tantangan, macet, kempes ban, rusak mesin, kehabisan bensin dan lain sebagainya. Dan itulah dinamikanya. Dan demikian juga dalam pernikahan itu. Kita harus maju terus. Jangan karena hal-hal sepele kita menyerah dan putus asa. Perjalanan pernikahan kalian nantinya setelah menerima keberkatan di tanggal 22 adalah jalan terus, tidak menyerah dan tidak putus. Amin bisa, amin sedih, jalan terus. Artinya dinamika dalam pernikahan itu harus ada itu dan itu, kesulitan, tantangan, pergumulan dan lain sebagainya. Itulah keluarga yang dinamis. Sengaja Allah menciptakan perbedaan sifat yang berbeda, karakter yang berbeda, kesukaan yang berbeda, dan semuanya berbeda, dan tidak ada kita sama persis, tidak ada. Tetapi dipersatukan nantinya dalam keluarga
semuanya harus dijalani, semuanya harus diterima. Justru perbedaan itu adalah akan memperkaya kita sendiri. Ada orang mengatakan bahwa kalau Siti mencintai Bin Sar, kenapa kamu mencintai Bin Sar? Ayo jawab dulu. Karena baik, dia baik, Bin Sar baik. Aku memerek dan butuh di sini sama. Bin Sar kenapa kau mencintai Siti? Karena cantik. Juga, ya kan? Karena baik dan karena sudah di situ baiknya, di situ lagi cantiknya, kan? Lengkap sudah. Tetapi ada orang mengatakan, kalau kamu mencintai seseorang, cintailah juga kekurangannya. Kalau belum dicintai juga kekurangannya, belum sempurna, belum singkok. Kalau sini tolong kita deh, kekurangan itu pasti ada. Tetapi kalau kita sudah menikah, membentuk rumah tangga, menjadi suami istri, bukan hanya kecantikannya yang kita cintai, bukan karena kebaikannya yang kita cintai, bukan hanya orangnya yang kita cintai, tetapi justru bahkan sifat-sifat buruknya juga harus kita cintai. Yang dimaksud di situ bukan kita menyetujui sifat-sifat buruknya atau kekurangannya, tidak. Tetapi sebagai orang yang tidak sempurna, ada sifat yang buruk dalam diri saya. Dan di setiap pribadi masing-masing ada sifat yang buruk yang terus-menerus, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Itulah yang terus kita perbaiki setiap hari, setiap saat. Sifat-sifat yang buruk itu, karakter-karakter yang buruk itu diperbaiki. Bahkan sangat tegas Rasul Paulus mengatakan dalam bahasa Batak, asal tulus kamu doh Kristus menjadi sama dengan Kristus. Iman capaian luar biasa. Dan bui kita serupa dengan Kristus. Bagaimana? Karena Kristus adalah Allah, tetapi kita adalah manusia yang berdosa. Tetapi kita yang sudah diselamatkan dan diberi kesempatan melalui anugerah yang terbesar dalam hidup kita, dan kita sudah menerima keselamatan, usaha kita, pekerjaan kita, tanggung jawab kita adalah melalui jalan yang terus-menerus kita lalui, dan suatu saat nantinya bahwa kita sama dengan Kristus, bukan dalam ketuhanannya, tidak, tetapi dalam citra Allah, sifat Allah, karakter Allah, perbuatan Allah dalam hidup kita menjadi sama dengan Kristus. Akan serupa dengan Kristus dari orang, akan serupa dengan Kristus saling menerima, akan serupa dengan Kristus tidak murah-murah, mudah-mudah marah atau murah-murah pada rindu, sobat-sobat kebetulan akan asli alai akan atau somong nasi nira. Kita somira dong nabi kita bahwa kita sendiri na posea dong nabi dan bagi Kristus ikut gawidos dong Kristus di sifatna, di papahinanna, di holongna, di pengorbananna dong akan asli. Mulai tanggal 22 Juli, ini tanggal 7 Juli, menerima pemberkatan tanggal 22 Juli, ibarat kalian akan naik mobil, dan Bin Sar adalah drivernya. Silvi akan duduk, dan diberkati Tuhan dan ditambah anggota, tujuan anak, tujuan orang, berdalam paham terus menerus, dan godang akan tangan hambatan nanya bangunan. Tetapi sekarang mentalnya sudah siap, spiritualitasnya sudah siap, idola dengan dan sukun situata kamu. Artinya siap mental, siap spiritualitas, sudah siap semua. Dan akan memang bagi di pikiranmu, menulis di kamu. Dan
Kemarin may barbaroa, alay timbul pektatos. Ima hatay di bata, lau sino bang nangripunan na, may hatay di bata. Pasti dogodan ka kebedaan, pasti dogodan ka problem, pasti dogodan ka konflik, pasti dogodan ka nasorang perbedaan atas kopi. Dan sedih tercalo kata pada kacau. Alay aku yang kasih Kristus yang mengikat kalau di Kristus mah naga ragu-ragu anom di pagadaran.
Jadi sama dengan telah menubuhin yang dosa hata jumlah tabaran mati masuk nasi putih ada masalah kami soal ini itu masih orang yang terlibat berguru orang jadi dia merasa kalau menggunakan warna mengitor di rumah teman itu bangunan atau saat sul masalah itu dan teras masalah kami dan kisah Allah ini kata buat dulu lah sesaat menagari potong mana orang soras oke dan kamu atas kasih sudah cuci tangannya sambil udah sudah karena tadi itu tangannya atau dari
Ibu Iman Sirna Rasulullah.
Bata, Somba Mare Bata.